Virus corona COVID-19 semakin mewabah terutama di Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan kapan virus corona akan berakhir. Pertanyaan di atas kini tengah dicari jawabannya oleh semua orang. Wabah virus corona yang menyebut di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, menimbulkan pertanyaan kapan ini semua akan berakhir. Baru-baru ini Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi PTUMS ITB melakukan simulasi dan permodelan mengenai prediksi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Nila Farahdi Badaulay. Akhir-akhir ini banyak banget kita dengar di media sosial yang bahas tentang coronavirus, ya. Dan ada yang benar, ada juga yang menyesatkan. Jadi khususnya dalam vlog saya kali ini kita akan bahas berkenalan dengan coronavirus dan kita akan tahu bagaimana cara mencegahnya. Yuk, disimak, tapi jangan lupa subscribe dulu. Oke, COVID-19, Coronavirus Disease tipe 19, itu termasuk salah satu virus yang menyerang area paru-paru. Jadi kita harus kenalan dulu nih, gimana sih cara virus ini bisa menyebar? Jadi yang jelas virus ini bisa menyebar dari droplet atau dari bersin, dari batuk seseorang langsung kena ke daerah area hidung atau mulut ataupun daerah mata atau daerah pernafasan orang yang sehat, sehingga orang tersebut bisa terinfeksi. Dan teman-teman, kita harus tahu bahwa gejala awal daripada orang yang terkena atau terinfeksi coronavirus adalah dia banyak yang mengalami demam, kemudian batuk kering, kemudian gangguan pernafasan. Nah, gejala terberatnya adalah dia mengalami pneumonia atau infeksi paru-paru, kemudian diakhiri dengan biasanya gagalnya multi organ dan sampai bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, dari dia masuk ke tubuh manusia sampai ada gejala itu biasanya 1-14 hari, rata-rata 5 hari, tergantung dari daya tahan tubuh orang tersebut. Dan teman-teman, coronavirus ini biasanya menyerang itu dari area pernafasan. Oleh sebab itu untuk mendeteksi paling efektif adalah dilakukan semacam apusan ya, atau mengambil spesimen dari daerah belakang daripada hidung atau daerah nasofaring, kemudian dicek dengan PCR atau bisa juga dengan memeriksa serum darah orang tersebut. Nah, setelah kita tahu bahwa virus ini ternyata cara menularnya adalah dari air liur orang yang sedang terjangkit coronavirus. Nah, sehingga cara mencegahnya sebenarnya kita bisa lakukan dengan aktivitas kita sehari-hari, teman-teman. Contohnya, yang pertama, jika kamu melihat orang yang punya gejala flu, batuk, nah sarankan mereka untuk memakai masker. Nah, jadi masker ini sebenarnya digunakan untuk mencegah virus tertular. Jadi virus apapun, tidak hanya coronavirus. Dan cara menggunakan masker sebaiknya bagian berwarna itu ada di luar, sehingga kamu bisa kaitkan di telinga, kemudian bagian hidungnya kamu sesuaikan dengan bentuk hidung, sehingga benar-benar area hidung dan mulut ini tertutup sempurna. Ya, kemudian selain itu kita juga bisa cegah dengan meminimalisasi tangan ini menyentuh area-area yang sifatnya fasilitas-fasilitas umum, ya. Jadi teman-teman bisa menghindari, misalnya contohnya memegang, mungkin pada saat menutup pintu kamu bisa lakukan dengan siku, ya. Kemudian setelah kamu memegang pintu atau gagang eskalator atau lift, ya, ataupun apapun fasilitas umum, biasakan sesudahnya mencuci tangan. Nah, kemudian biasakan kalau misalnya tidak pakai masker lalu kamu bersin atau batuk, biasakan untuk menggunakan daerah bahu. Misalnya kamu lakukan bersin dengan cara seperti ini. Nah, begitu. Jadi di daerah bahu sendiri, ya. Nah, itu menjadi satu kebiasaan.
Nah, kemudian yang paling penting setelah kita tahu bahwa dia menularnya lewat droplet yang ada pada benda-benda sekitar kita, sehingga tangan kita ini harus selalu bersih. Nah, Anda lakukan cuci tangan setiap kali, misalnya sebelum makan, sesudah keluar dari kamar mandi, sebelum melakukan aktivitas, atau bagi yang menyusui sebelum menyusui. Kemudian setelah kita misalnya dari luar rumah mau masuk ke dalam rumah, ya, lakukan cuci tangan dengan cara yang efektif, yaitu cuci tangan selama minimal 60 detik. Nah, lakukan cara mencuci tangan yang benar, yaitu biasakan dengan sabun dan air mengalir. Nah, saat kamu sudah memakai sabun, nah, tangan ini digosok-gosokkan dulu bagian telapak tangan. Kemudian setelah itu bagian sela-sela jari, ya. Kemudian daerah punggung jari kanan, ya, punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri. Nah, untuk bagian ujung-ujung jari, kamu bisa lakukan seperti ini, ya. Kemudian ujung-ujung jari sebelah kanan, lalu ujung-ujung jari sebelah kiri. Nah, sempurnakan dengan mencuci setiap ruas-ruas jari, dimulai dari jari-jari sebelah kiri, kemudian jari-jari sebelah kanan. Nah, ini semua rangkaian ini lakukan selama 60 detik dan kamu harus pastikan semua area tangan tercuci dengan sabun, baru dibasuh dengan air yang mengalir. Nah, lakukan cara mencuci tangan yang sempurna ini setiap kali mencuci tangan. Oke guys, selain mencuci tangan, juga memakai masker yang sebenarnya menjadi poin paling penting apabila kita ingin mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita adalah menguatkan benteng yang ada dalam tubuh kita. Apa itu benteng dalam tubuh kita? Ya, jelas, imunologi dalam tubuh kita atau daya tahan tubuh dalam tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh seorang manusia itu akan menjadi kuat manakala dia yang pertama adalah cukup beristirahat, yang kedua olahraga yang rutin atau teratur, yang ketiga masuknya asupan gizi yang seimbang ke dalam tubuh. Nah, untuk mencukupi masukan gizi ke dalam tubuh, kita membutuhkan beberapa suplemen khusus yang memang berfungsi untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah, hari ini saya akan bahas beberapa suplemen, beberapa produk yang memang terbaik untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Yang pertama yang akan saya bahas, dan saya yakin semua orang sudah tahu ya, cuman mungkin bingung mana yang terbaik nih. Nah, saya akan kenalkan satu produk terbaik, yaitu namanya adalah vitamin C dengan Tivigo. Nah, vitamin C dengan Tivigo ini terbaik karena seperti kita tahu, vitamin C berguna sebagai antioksidan untuk tubuh kita. Nah, sehingga pada saat antioksidan itu masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan ekstrak dari teh hijau atau katekin, ya, sehingga ini menjadi kombinasi antioksidan yang kuat sehingga benteng-benteng leukosit, darah putih di dalam tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Nah, jadi teman-teman, antioksidan yang terbaik yang bisa kita konsumsi sehari-hari adalah biasakan minum 1 vitamin C effervescent setiap hari. Nah, kamu bisa campurkan karena dia sifatnya effervescent, ya, 1 tablet dari vitamin C dengan Tivigo masukkan ke dalam 1 gelas air atau 200 cc air, ya. Kamu bisa minum sehari sekali, ya. Nah, ini kamu bisa lihat warnanya hijau. Kenapa? Karena mengandung ekstrak dari teh hijau yang punya antioksidan kuat untuk daya tahan tubuh kamu, ya. Kemudian yang kedua yang akan saya kenalkan adalah K-Skim susu kolostrum, ya. K-Skim susu kolostrum ini adalah ekstrak dari kolostrum terbaik yang dibuat dengan teknologi tinggi. Kenapa demikian? Sebab gizinya yang ada di dalam kolostrum ini dia sama dengan 41 gelas susu. Dan yang terpenting untuk melawan virus di sini, ya, karena kolostrum mengandung IgA atau imunoglobulin A yang fungsinya penting banget untuk menguatkan imunitas mukosa atau sel-sel yang ada di sekitar hidung, sekitar mulut, dan sekitar saluran pernafasan kamu. Walaupun pada akhirnya sampai ke saluran pencernaan juga sehat. Nah, jadi meningkatkan imunoglobulin atau meningkatkan daya tahan tubuh sehari-hari, kamu cukup minum juga
pakai susu kolostrum sehari sekali. Kamu bisa campurkan air hangat ya, dan kamu minum setiap pagi. 1 kali 1 saset setiap hari. Nah, kemudian produk berikutnya yang terbaik untuk melawan virus adalah propolis platinum. Kenapa propolis platinum? Sebab propolis platinum itu adalah propolis yang asalnya dari Brazil, ya, di mana Brazil itu merupakan hutan tropis terbaik, hutan tropis yang memang paling alami, ya, sehingga dari lebah-lebah terbaik dia menghasilkan propolis terbaik. Dan terbukti bahwa bioflavonoidnya sangat efektif untuk mencegah aktivitas daripada virus. Nah, dan ada juga satu penelitian dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa propolis ini bioflavonoidnya efektif sekali untuk mencegah aktivitas dari virus corona, yaitu mengaktifasi N3 yang ada dalam tubuh kita, sehingga virus corona itu saat menempel di bagian sel yang ada dalam paru-paru dia menjadi deaktivasi atau tidak aktif. Nah, sehingga virus corona ini otomatis menjadi mati akibat kita mengkonsumsi propolis platinum, ya. Kemudian produk ketiga yang sifatnya kita sudah tahu antivirus, bahkan juga ada dalam Al-Quran, kemudian kita juga sering gunakan sehari-hari, ya, sebenarnya kita sudah sering banget pakai, yaitu Kehani 5-in-1 atau madu. Kenapa ini terbaik? Sebab kandungannya dia mengandung madu, royal jelly, kurma, anggur, dan delima, ya. Royal jelly, madu, anggur itu mengandung antivirus yang sangat kuat sekali. Nah, jadi pada saat kita konsumsi madu ini sehari 2 sendok, nah pagi-pagi 2 sendok madu per hari itu meningkatkan imunitas kita sampai sekitar 40-50%. Nah, jadi teman-teman, mengkonsumsi madu seperti kita tahu, madu adalah salah satu sumber kehidupan, ya, sumber terapi yang terbaik. Nah, tapi kita wajib memilih madu mana yang paling baik, ya. Untuk madu, Keling mengeluarkan Kehani 5-in-1. Sudah ada 5 kandungan di dalamnya. Kita ulangi ya, madu, royal jelly, kurma, anggur, dan delima. Dan punya efek antivirus terkuat. Nah, jadi teman-teman, pencegahan kita lakukan, benteng tubuh kita kuatkan dengan setiap hari mengkonsumsi. Yang pertama adalah vitamin C, ya, dengan Tivigo. Yang kedua adalah susu kolostrum. Kemudian yang ketiga propolis platinum. Kemudian yang keempat kita konsumsi madu 5-in-1. Nah, 4 produk ini menjadi benteng di dalam tubuh kita, ya, supaya kita kuat dan benar-benar daya tahan tubuh kita menjadi daya tahan tubuh terbaik, sehingga virus itu tidak lagi bereaksi dalam tubuh kita. Oke teman-teman, tetap pencegahan lebih baik, ya, dan lakukan yang terbaik untuk kita dan juga keluarga kita, ya. Salam sehat dari saya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.